Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini bunda-bunda semuanya? Semoga sehat selalu ya dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar budgeting ya, Bun. Jadi tindakanmu hari ini akan menentukan masa depanmu. Jadi prinsip itu juga berlaku dalam mengatur keuangan ya, Bun. Jadi kita jangan berharap keuangan kita akan sehat di masa depan kalau keuangan kita sekarang ini saja sudah berantakan. Nah, jadi kita perlu untuk menggunakan tips budgeting ya. Jadi semacam itu. Nah, tips budgetingnya itu apa aja? Tips budgeting kalau menurut aku ya, Bun, yang pertama kita harus menggunakan metode budgeting. Nah, metode budgeting itu seperti apa? Kalau menurut video yang udah pernah aku unggah itu, yang udah pernah aku upload, jadi metode budgeting biasanya menggunakan sistem 70 20 10. Jadi 70% itu kita ambilkan dari pendapatan kita. Nah, pendapatan kita itu berapa? Jadi kita ambil 70%-nya. Nah, 70%-nya itu kita gunakan untuk keperluan kita ya. Keperluan kita apa aja? Kebutuhan yang harus wajib kita keluarkan apa aja? Jadi keperluan kita itu termasuk keperluan wajib atau keperluan yang wajib kita keluarkan, keperluan tetap. Contoh saja listrik, kuota, atau wifi itu kan yang memang setiap bulan harus kita keluarkan. Memang budgetnya sekian gitu ya. Misal satu bulan listrik 300.000, ya udah 300.000 berarti itu kebutuhan wajib kita. Kemudian termasuk kebutuhan yang tidak wajib. Nah, termasuk beras, kemudian kebutuhan mingguan, bulanan, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk yang 70% ya, Bun. Kemudian yang 20% itu untuk keinginan. Ya, misal jalan-jalan, kemudian kita mau beli baju dan lain sebagainya. Kemudian yang 10%-nya itu dari tabungan ya. 10% dari pendapatan kita masukkan ke dalam tabungan. Jadi gitu ya, Bun. Itu namanya metode budgeting versi aku ya. Jadi untuk 70% keperluan kita tidak harus kita habiskan sampai nol. Itu kan hanya budget kita aja. Untuk aktualnya ya sesuai kenyataan aja gitu ya, Bun. Sesuai kebutuhan kita itu apa aja. Kalaupun 70% itu masih ada sisa, ya lebih bagus ya. Jadi untuk sisa dari 70% itu bisa kita masukkan ke dalam tabungan kita. Nah, untuk tips yang kedua, jadi kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, jadi ini yang sering kali terjadi ya, Bun. Contoh aja, kita butuh yang namanya protein ya, protein hewani. Misal protein hewani itu kan tidak harus daging. Jadi kalau kita mau beli daging, artinya kan itu hanya keinginan kita, padahal kita masih bisa membeli protein hewani yang lebih murah. Contoh aja ikan, ayam, itu kan lebih murah. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kemudian yang ketiga, jangan sampai pengeluaran kita itu melebihi dari pendapatan kita. Nah, itu yang lebih penting. Jangan sampai kita keinginan kita itu melebihi dari pendapatan kita. Nantinya akan boncos ya, Bun, budget kita ya. Nah, itu sudah pasti. By the way, ini udah sampai mana-mana ya, Bun, tadi kita bahasnya. Nah, jadi di sini aku gambarin income atau pendapatan kita itu 3 juta. Ini hanya gambaran aja ya, Bun. Mungkin ada yang pendapatannya 3 juta. Kemudian di sini ada pengeluaran tetap, kemudian pengeluaran tidak tetap, kemudian nanti kalau ada dari sisa budgeting ini nanti akan aku masukkan ke dalam saving atau tabungan ya. Dari pendapatan 3 juta ada pengeluaran tetap. Yang pertama ada internet, listrik, dana darurat, dan juga giving ya, Bun.
Untuk internet ini aku tulis 200.000, listrik 300.000, dana darurat itu 100.000, dan giving 150.000. Jadi giving itu nanti kalau misal kita mau ngasih ke orang tua atau mau ngasih ke siapa, saudara kita ya, itu masuknya ke giving. Kemudian yang kedua ada pengeluaran tidak tetap. Yang pertama ada beras, gas, galon, susu formula, jajan, belanja mingguan, belanja bulanan. Nah ini untuk beras ini aku tulis 70.000 karena aku hitung 2 dewasa 2 anak-anak ya. Ini aku ambil sampel aja dari aku sendiri gitu ya bun. Kalau anak aku kan 2 orang itu makanya masih sedikit, jadi berasnya yang agak ngirit gitu ya bun. Kemudian gas 25.000, air galon 35.000, susu formula 200.000, jajan 200.000, ada lagi belanja mingguan 500.000, kemudian belanja bulanan 300.000, ada transport 200.000 karena aku pakainya 2 motor, kemudian skincare 100.000. Kenapa skincare 100.000 ya, emang ini aku pangkas sendiri ya bun, pokoknya cukup nggak cukup harus dicukup-cukupin gitu ya bun. Kemudian untuk suami 250.000, anak 150.000. Untuk anak ini kaitannya dengan misal anak uang saku anak sekolah gitu ya bun, atau kebutuhan apalah yang lain anak minta apa, nah itu termasuk di situ. Nah ini untuk totalnya kita total dulu dari pengeluaran tetap sampai pengeluaran tidak tetap. Nah ini jumlah keseluruhan ya bun. Totalnya ada berapa ya kira-kira ya? Ada Rp2.780.000. Nah ini total pengeluaran ya bun, semuanya keseluruhan dari pendapatan atau income 3 juta rupiah, sedangkan pengeluaran kita Rp2.780.000, artinya masih ada sisa. Jadi 3 juta dikurangi Rp2.780.000. Untuk saving atau sisanya ini kita masukkan ke saving atau tabungan sebanyak Rp220.000. Wah, lumayan ya bun ya, dengan pendapatan 3 juta tapi kita masih bisa ada tabungan Rp220.000. Lumayan ya bun. Ini untuk tabungan, mungkin kita masukkan ke tabungan lebaran atau tabungan apa gitu ya bun. Nah jadi segitu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya bun. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.